Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau tutorial bagaimana caranya langkah-langkah uji prasyarat normalitas data menggunakan SPSS. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Silviana Nurrahmawati. Nah, sebelum melakukan analisis data menggunakan uji statistik parametrik, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah datanya harus berdistribusi normal dan sebaran datanya harus memiliki varian yang sama atau homogen. Maka dari itu, pengujian normalitas data dan homogenitas ini adalah salah satu uji yang wajib dipahami oleh para peneliti. Uji normalitas adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan nilai mean, median, dan modus. Distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng atau bell shape, seperti gambar yang di samping ini. Dalam uji normalitas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, nilai Skewness, chi-square, dan lain-lain. Akan dijelaskan lebih lanjut mengenai uji normalitas menggunakan SPSS dengan melihat dari grafik histogram dan kurva normal. Uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan nilai Skewness untuk mengetahui bahwa suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat ditentukan ada 3. Yang pertama ada grafik histogram dan kurva normal. Distribusi normal jika data yang dianalisis dan menghasilkan grafik histogram berbentuk seperti lonceng, seperti gambar yang di slide sebelumnya. Yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang ketiga, menggunakan nilai Skewness dan standar error distribusi normal. Jika data yang dianalisis dan menghasilkan nilai Skewness dibagi standar error dan menghasilkan angka kurang dari 2. Nah, selanjutnya aku mempunyai contoh data penelitian tentang pemberian jus buah bit pada penderita hipertensi. Aku menyimpan datanya di Excel ya teman-teman. Nah, ini contoh datanya, efektivitas jus buah bit terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Kelompok jus buah bit, dan di sini aku mempunyai 20 responden ya. Ada pretest, posttest, ada sistoliknya. Ini pretest, ini posttest sistolik. Nah, setelah itu kalian bisa copy aja bagian pretest sistoliknya ya. Nah, setelah di copy, langsung buka aplikasi SPSS-nya. Lanjut, nyimpennya di data view, langsung di paste. Ini untuk yang pretest ya. Lanjut ke posttestnya yang sistolik, di copy juga sama. Setelah itu simpan lagi di data view, di paste. Lalu jika sudah, ke variable view. Lanjut, ini di name-nya kita ganti pakai nama, misalnya aku di sini pakai namanya pretest. Di sininya posttest, kita hapus saja. Nah, setelah dikasih nama ini, desimalnya dikenolin ya semua. Nih, 0. Nah, lanjut di labelnya pakai ganti namanya juga sama. Tekanan darah, misalkan pretest. Terus di bawahnya sama tekanan darah, posttest bedanya. Jika sudah, ke data view. Nah, sudah di data view, langsung analyze. Terus di sini ada deskriptif statistik. Nah, klik aja, langsung explorer. Lanjut, si data yang ini pindahkan ke dependent list. Satu-satu tuh ke tanda panah biar pindah ke data dependennya. Setelah itu, klik plots. Lanjut, histogramnya di checklist, normality-nya di checklist.
Lanjut, continue. Oke. Nah, akan muncul hasil outputnya ini. Nah, yang atas. Nah, yang ini guys. Nah, ini. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan dulu yang case processing summary. Nah, kan ini ada tekanan darah pretest, tekanan darah post-test. Nah, di sini kan tadi aku contohnya memakai 20 responden dan tidak terjadi missing. Nah, missingnya 00 kan. Lalu tabel yang kedua ada deskriptif, ada tekanan darah pretestnya, ada mean, median, varian, minimum, maksimum, range, skewness, dan ini tekanan darah post-testnya ada mean, median, varian, minimum, maksimum. Ini seperti halnya ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada test of normality. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana caranya untuk menarik kesimpulan? Data yang kita ambil itu sebanyak 20 orang. Bisa kita lihat nilai P dari tekanan darah post-testnya ini kan 0,146. Lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan data ini berdistribusi normal. Nah, misalkan kita akan menggunakan nilai Shapiro-Wilk ini. Di sini terdapat nilai P-nya 0,382. Untuk post-testnya 0,441. Dapat disimpulkan nilai dari Shapiro-Wilk ini dari pretest dan post-test lebih besar dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan data ini juga sama berdistribusi normal. Nah, misal data kita lebih dari 50, maka bisa melihat datanya nilai skewness. Kita cari ada di paling atas. Di sini menunjukkan nilai skewness-nya yaitu 0,119. Kita pakai kalkulator aja. 0,119 dibagi dengan nilai sebelahnya 0,512. Maka dengan hasil yaitu 0,23 dapat disimpulkan data juga sama berdistribusi normal. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan histogramnya yang ini. Nah, teman-teman bisa ini diklik 2 kali. Diklik 2 kali, lalu di sini ada elements. Diklik aja, terus klik show distribusi. Nah, diklik normal, di close aja. Nah, nanti akan muncul kurva seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa di close aja, nanti akan muncul otomatis di hasil outputnya. Kesimpulannya, jika diagram ini berbentuk lonceng, maka datanya dinyatakan berdistribusi normal. Mungkin segitu saja teman-teman video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.